Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ayasa Sabila. Nah sekarang aku lagi sama sepupu aku. Halo, nama saya Raga Mai Pratiwi. Nah pada kesempatan kali ini aku mau membahas mengenai hubungan antar persona di antara kita berdua. Nah sebelumnya apa sih komunikasi antar persona? Komunikasi antar persona adalah proses pertukaran makna antara orang-orang yang saling berkomunikasi. Komunikasi antar persona antara saudara sangat bergantung dengan hubungan dinamika keluarga. Hal ini melibatkan saling menghormati, saling menghargai, dan memahami satu sama lain. Biasanya di dalamnya terdapat elemen dukungan, pengertian, dan konflik yang sehat untuk pertumbuhan dan pembelajaran bersama. Berikutnya adalah bagaimana aku dan sepupuku menjalankan komunikasi antar persona dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal yang membuat komunikasi antar persona berhasil. Yang pertama, bersedia memahami dari sudut pandang orang lain. Yang kedua, mengungkapkan perasaan secara verbal dan nonverbal. Yang ketiga, memberikan tanggapan dan dukungan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku mau membahas mengenai komunikasi antar persona di antara kita berdua. Hubungan kita berdua tuh cukup dekat karena kita serumah udah beberapa tahun dari semenjak saya kuliah. Jadinya ya cukup dekat untuk ngobrol, untuk saling sharing masalah pribadi, masalah tugas-tugas sekolahnya Ailsa dan lain sebagainya. Ya meskipun juga beberapa kali kita ada kesalahpahaman sama nggak selalu mulus komunikasinya. Nah sekarang apa sih sifat-sifat yang Teteh sukain dari aku? Sifat-sifat yang disukain sih yang pertama ya kalau diajak ngobrol mengenai sesuatu hal bisa nyambung. Yang kedua ya kita kalau untuk sharing alhamdulillahnya bagus meski nggak sering ya. Terus yang ketiga ya hal yang disukainnya apa ya, udah sih nggak ada yang ketiga, itu aja. Nah kalau dari aku sendiri ya hal yang disukai dari Teteh yaitu yang pertama kalau misalkan aku butuh saran atau misalkan ya butuh saran tentang masalah sesuatu, Teteh komunikasinya bagus dan memberikan saran yang baik, terus juga enak diajak ngobrolnya nyambung, terus juga kita ngejokes ya lumayan nyambung, humornya tuh lumayan sama, jadi itu sih. Terusnya pernah nggak sih kita itu terlibat konflik? Kalau konflik sih bukan konflik yang besar tapi ya kayak adik kakak aja, karena salah paham, karena hal kecil dibuat jadi gede, tapi abis itu ya udah ketawa-ketawa lagi. Ya jadi konflik di antara kita tuh bukan konflik yang besar atau gimana-gimana, cuman salah paham aja. Terus juga paling konfliknya tuh salah satu dari kita misalkan lagi bad mood terus diajak ngomong gak jawab. Nah itu biasanya awal mulanya dari situ, tapi habis itu juga nanti ya baik-baik aja lagi. Terus juga di antara kita kadang suka jahil satu sama lain, itu juga yang membuat kita deket dan komunikasi antar persona kita berjalan dengan baik. Nah, terus bagaimana cara kita menyelesaikan konflik? Kalau dari sisi Teteh gimana? Ya yang pertama kalau ada konflik kita mah ya diem-diem dulu, tapi habis itu lama kelamaan ada salah satu yang ngebangun suasana biar lebih baik lagi, akhirnya jadi ketawa-ketawa lagi, ngobrol lagi, biasa lagi. Gak ada yang susah untuk kita balik lagi, biar biar baikan tuh nggak susah.
Ya, jadi kita kalau misalkan terlibat konflik diem-dieman terus nanti juga ketawa-tawa lagi, jadi sebenarnya nggak ada penyelesaian khusus ya. Terus juga kalau menurut Teteh, apa hal-hal yang membuat komunikasi kita itu berjalan dengan lancar? Ya, yang pertama karena kita mungkin adik kakak ya bisa disebut kayak gitu. Yang kedua juga karena kita satu frekuensi dari segi obrolan pun semuanya nyambung. Yang ketiga ya karena sering ketemu. Ya, jadi kita tuh ketemu dulu pas masih satu rumah, hampir setiap hari ketemu, tidur juga bareng. Jadi itu yang membuat alasan kita komunikasinya bagus. Selain itu juga kita saling ngerti satu sama lain, mendengarkan satu sama lain, terus juga nggak apa ya, pokoknya saling mengerti itu salah satu kunci kenapa komunikasi kita bisa berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya nih mau ngebahas kayak dulu tuh sebelum kita satu rumah, bahkan atau sebelum deket tuh kita deket atau enggak? Tetap deket karena dulu saya rumahnya lumayan jauh ada di Sumedang, tapi karena pas libur suka kesini ke rumahnya Elsa jadi ya komunikasinya pun cukup dekat meski enggak sebanyak atau nggak sesering kita sekarang ketemu, tapi dulu meski jaraknya jauh tetap ada komunikasi jadi tetap dekat. Jadi kenapa kita bisa deket juga, orang tua kita juga maksudnya tuh lumayan deket banget. Di antara sepupu-sepupu aku yang lain, aku tuh bisa dibilang paling deket tuh sama Teteh. Jadi meskipun jarak kita waktu itu Teteh di Sumedang, aku di Depok, komunikasinya masih tetap bagus dari kita masih kecil gitu. Nah, selanjutnya adalah sih sikap-sikap yang Teteh nggak suka dari aku. Sikap-sikap gak suka sih yang pertama gampang turun moodnya, itu yang pertama. Yang kedua itu ribet ya, ribetnya ya ribet-ribet pokoknya ya. Udah sih itu doang yang gak disuka mah, gak ada lagi. Ribet dan nyebelin. Mm-mm. Terus kalau misalkan dari aku sendiri juga sama, moodnya gampang berubah. Terus juga ya udah sih kayaknya itu aja. Soalnya aku lebih sadar kalau aku lebih banyak yang ngeselin dan nyebelin tuh di aku gitu. Nah, sekarang tuh gimana sih dampak konflik yang pernah terjadi di antara kita? Apakah mempengaruhi komunikasi kita atau enggak? Sebenarnya sih nggak terlalu pengaruhi karena kita setelah konflik itu diem-diemannya cuma sebentar, nggak sampai berhari-hari, bahkan 30 menit pun 20 menit kita udah biasa lagi, udah ketawa-ketawa lagi, udah ngobrol lagi. Jadi sebenarnya konflik tuh karena kita juga jarang berkonflik kan, paling konfliknya konflik sepele, jadi itu tuh sama sekali enggak mempengaruhi komunikasi antar personal di antara kita. Terus juga selain itu ya kok dampak after konfliknya itu aja, cuman kayak diem-dieman, paling bad mood masing-masing, mainin HP masing-masing. Nanti juga abis itu kalau ada butuhnya lagi satu sama lain bakal ngobrol lagi, ketawa-tawa lagi. Jadi itu aja sih kalau dari dampak konflik yang terjadi di antara kita. Nah, berikutnya aku mau memberitahu kalian semua faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan komunikasi antar pesona. Yang pertama, tidak menaruh perhatian saat berkomunikasi. Yang kedua, gampang terbawa suasana. Yang ketiga, ketika tidak sedang dalam mood yang baik, komunikasi menjadi berantakan. Yang keempat, terjadinya kesalahpahaman satu sama lain. Hal-hal tersebutlah yang membuat komunikasi antara aku dan sepupuku kadang mengalami kegagalan. Udah oke. Penutupan. Jadi itu dia bagaimana komunikasi di antara kita berdua dari sebagai sepupu. Tapi sebenarnya kita tuh deketnya lebih ke kayak kakak adik sih. Jadi segitu aja dan
Terima kasih.